Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pandemi COVID-19 belum selesai, dan di beberapa negara saat ini sedang mengalami gelombang ketiga dengan penambahan kasus yang signifikan. Oleh sebab itu, kita harus tetap waspada dan pemerintah berusaha keras melaksanakan kebijakan yang tepat dalam mengendalikan pandemi ini. Sejak titik puncak kasus pada tanggal 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif terus menurun dan sekarang ini sudah turun sebesar 78%. Angka kesembuhan secara konsisten juga lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus konfirmasi positif selama beberapa minggu terakhir. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur. BOR nasional yang saat ini berada pada angka 33%. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021. Untuk Pulau Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 67 kabupaten kota berkurang menjadi 51 kabupaten kota. Level 3 dari 59 kabupaten kota menjadi 67 kabupaten kota. Dan level 2 dari 2 kabupaten kota menjadi 10 kabupaten dan kota. Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan yang membaik, tetapi tetap harus waspada. Level 4 dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi. Level 4 dari 132 kabupaten kota menjadi 104 kabupaten kota. Level 3 dari 215 kabupaten kota menjadi 234 kabupaten kota. Level 2 dari 39 kabupaten kota menjadi 48 kabupaten kota. Dengan melihat mulai membaiknya beberapa indikator, pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat, antara lain tempat ibadah diperbolehkan dibuka untuk kegiatan ibadah maksimal 25% kapasitas atau maksimal 30 orang. Restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25% kapasitas, 2 orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00. Pusat perbelanjaan mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 dengan maksimal 50% kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100%, namun apabila menjadi klaster baru COVID-19, maka akan ditutup selama 5 hari. Penyesuaian atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk. Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat cakupan vaksinasi juga terus meningkat dan saat ini 90,59 juta dosis vaksin sudah disuntikkan. Saya minta kepada Menteri Kesehatan, sampai akhir bulan Agustus ini, kita harus bisa mencapai penyuntikan lebih dari 100 juta dosis vaksin.
Keterlibatan TNI dan Polri dalam melakukan tracing turut berkontribusi terhadap peningkatan angka rasio kontak erat. Pada 20 Agustus 2021, rasio kontak erat mencapai 6,5, jauh meningkat dibanding pada 31 Juli 2021 yang berada pada posisi 1,9. Perbaikan situasi COVID-19 yang kita miliki saat ini tetap harus kita sikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, testing dan tracing yang tinggi, serta cakupan vaksinasi yang semakin luas. Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak pada peningkatan kasus. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya dan mempermudah kita dalam menghadapi setiap tantangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Sudah siap ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Dalam pidato kenegaraan Presiden beberapa waktu yang lalu, beliau menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini seperti kawah candra di muka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa. Karena itu, bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini dibutuhkan kesabaran, kekompakan, kedisiplinan, kerja keras, dan doa kita sebagai satu bangsa. Dan kita harus bekerja bahu-membahu untuk melakukan ini. Tidak ada boleh satu orang pun merasa yang paling tahu menangani COVID-19 ini. Karena begitu kompleksnya masalah ini. Berita baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk periode penerapan PPKM level 4, 3 dan 2, periode 24 sampai 30 Agustus 2021, wilayah aglomerasi Jabodebek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya mengalami penurunan level dari PPKM level 4 ke level 3 pada minggu ini. Sehingga kabupaten kota yang masuk ke level 3 bertambah menjadi sebanyak 67 kabupaten kota. Untuk level 3, jumlahnya bertambah menjadi 10 kabupaten kota. Terkait keputusan ini nantinya akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara mendetail. Khusus untuk wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk saat ini masih pada level 4. Tapi dari data-data yang kami miliki, akan segera juga masuk pada level 3 beberapa waktu ke depan. Dengan perbaikan terus-menerus dalam penanganan COVID, terutama agar meningkatkan kesembuhan lebih cepat dan menekan laju kematian, serta makin banyaknya yang dibawa dari isolasi mandiri ke isolasi terpusat. Dan ini salah satu kunci untuk menekan juga angka kematian. Dalam evaluasi level 4 PPKM di atas, pemerintah kembali masukkan data indikator kematian sebagai penilaian assessment level sesuai acuan yang ditetapkan oleh WHO. Jadi kalau waktu 2 minggu yang lalu, kami mengambil itu karena kami mencoba membereskan datanya. Dan saya kira sekarang kerja keras dari Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi, data itu sudah makin baik. Walaupun masih juga ada beberapa daerah yang data-datanya masih membutuhkan mungkin 1-2 minggu ke depan untuk lebih baik.
Hal ini terjadi karena perbaikan data kematian di beberapa wilayah yang sudah lebih baik dan telah kasus-kasus kematian sebelumnya tidak terlaporkan sudah banyak dilaporkan. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan dalam beberapa hari ke depan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan juga kasus kematian akibat tabungan kasus konfirmasi dan kematian yang akan dikeluarkan oleh beberapa kabupaten dan kota. Ada mungkin beberapa ratus atau mungkin ribu data yang secara bertahap akan dikeluarkan dalam minggu 10 hari ke depan ini. Begitulah saya sebagai gambaran pada teman-teman media betapa susahnya kita mengatur ini. Dan ini kaitannya bagaimana tadi juga di teman-teman di pemerintahan daerah. Terkait angka kematian yang masih tinggi di beberapa wilayah ini, dalam arahannya Presiden meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian adalah masih enggannya masyarakat untuk melakukan isolasi terpusat, sehingga terjadi perburukan ketika melakukan isolasi mandiri yang menyebabkan telatnya mereka dibawa ke fasilitas kesehatan. Untuk itu, lagi-lagi pemerintahan terus menghimbau dan mengajak masyarakat untuk terkonfirmasi positif COVID-19, agar dapat segera masuk ke dalam pusat-pusat isolasi yang telah disediakan pemerintah dan dijamin juga obat-obatan, tenaga kesehatan, dan makanan. Dan izinkanlah saya juga menyampaikan bahwa positif COVID-19 bukanlah aib yang harus ditutupi. Mari cegah sedini mungkin, supaya kita tentunya bisa saling menjaga dan terhindar dari pandemi ini. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa penyesuaian yang dilakukan dalam beberapa minggu belakangan ini telah berdampak pada kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hal ini terdeteksi dari indeks komposit dari mobilitas Google yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di satu sisi ini merupakan satu hal yang positif karena pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan cepat. Namun di sisi lain peningkatan mobilitas masyarakat berpotensi meningkatkan penyebaran kasus. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Pemerintah telah menerapkan uji coba protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai sarana screening untuk mengurangi penularan COVID-19 di tempat-tempat publik dan keramaian, seperti mal, pusat perbelanjaan, venue, olahraga, outdoor, dan pabrik-pabrik industri. Secara keseluruhan, total masyarakat yang melakukan screening aplikasi Peduli Lindungi telah mencapai 5,9 juta orang sampai hari kemarin, di mana ada 12.459 orang diantaranya tidak diperkenalkan masuk atau melakukan aktivitas oleh sistem. Nah, sistem dan mekanisme ini sangat penting agar kita bisa menekan laju penambahan kasus pada saat aktivitas masyarakat meningkat. Ini satu sistem yang ditemukan oleh teman-teman di tim yang merupakan salah satu palang pintu kita juga untuk mencegah penularan COVID ini lebih cepat ke depan. Dalam pelaksanaan PPKM ke depan, pemerintah akan melakukan uji coba protokol kesehatan pada pertandingan sepak bola Liga 1 yang akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2021. Pertandingan akan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta tanpa penonton dengan maksimal 3 pertandingan. Sama halnya dengan pusat perbelanjaan, mal, dan industri, protokol kesehatan yang ketat akan diterapkan dan di penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga akan digunakan. Saya mohon pengertian masyarakat juga mengenai ini, kita melakukan betul-betul pelonggaran ini dengan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Karena kalau tidak, terjadi nanti outbreak lagi yang kita semua tutup, yang akan merugikan kita semua. Terkait dengan pelaksanaan pembukaan Liga 1 ini, saya minta para supporter itu tidak datang ke stadium atau melakukan aktivitas nonton bareng. Mari kita mendukung klub masing-masing dan menikmati jalannya pertandingan dari rumah saja. Pemerintah juga akan mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi seluruh moda transportasi, baik di kereta api, bis umum, kapal api, dan penyeberangan yang saat ini baru digunakan di sektor penerbangan saja. Dan di tempat-tempat itu akan kita taruh juga pos-pos vaksin untuk memberikan vaksin pada orang yang belum divaksin. Dalam rapat terbatas hari ini, Presiden terus menekankan kepada penyesuaian aktivitas masyarakat
pada periode PPKM ini harus diiringi dengan peningkatan cakupan vaksinasi, kepatuhan kepada protokol kesehatan yang baik, serta kegiatan testing, tracing, dan treatment yang tinggi. Hal ini penting agar penambahan kasus tidak meningkat signifikan. Pandemi COVID-19 telah membentuk kita semua untuk memiliki kesadaran dalam pelaksanaan protokol kesehatan, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya ulangi, pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Saya ulangi, perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Karena ini adalah alat kita untuk tadi menyeimbangkan pengendalian COVID-19 ini dengan ekonomi atau penciptaan atau lapangan kerja buat masyarakat kita. Penentuan levelnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah dan berlaku setiap 1 sampai 2 minggu. Sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya. Tentu kita semua berharap seluruh kabupaten kota dapat masuk ke level 2 dan 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika kita semua disiplin dan bergerak bersama-sama. Di akhir penjelasan saya ini dengan kerendahan hati, saya mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai seluruh langkah kita untuk terus berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Menko Perekonomian Airlangga untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang kami hormati Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, teman-teman media cetak maupun elektronik. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, bahwa arahan Bapak Presiden bahwa pandemi COVID ini perlu dipotong mata rantainya, dan untuk memotong mata rantai ini Bapak Presiden memimpin langsung terkait dengan kegiatan PPKM, dan PPKM ini akan terus berlaku dan berlangsung selama pandemi COVID-19 masih bersama kita. Dan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan bahwa levelnya, apakah itu level 1, 2, 3, atau 4, tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Dan ini berlaku untuk di Jawa setiap 1 minggu, dan di luar Jawa 2 minggu sekali. Dan ini dilakukan evaluasi oleh Bapak Presiden di setiap minggunya. Tentu terkait dengan kesiapan tersebut, kita ketahui bersama bahwa di luar Jawa Bali, itu mencakup wilayah yang sangat luas, dan juga mencakup 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Oleh karena itu, Bapak Presiden memberi arahan yang berbeda, artinya secara spesifik antara Jawa dan luar Jawa. Kalau kita lihat dari segi kasus aktif, bahwa luar Jawa berkontribusi 52,3%, dan kasus aktif ini kita lihat terjadi penurunan. Kalau kita lihat dari Sumatera, itu share nasionalnya 14,31%, recovery rate atau kesembuhannya adalah 84,4%, kasus meninggalnya adalah 3,27%, dan share nasional terhadap kasus aktif adalah 24,23%, dan penurunan kasus dari tanggal 9 sampai 23 Agustus adalah minus 25,72%. Kemudian kalau kita lihat di Nusa Tenggara, kontribusi terhadap nasionalnya adalah 2%, kemudian kesembuhannya adalah 89,51%, kemudian fatality rate-nya adalah 2,2%, kemudian terhadap kasus aktif secara nasional adalah 2,33%,
dan kasusnya turun antara 9 sampai 23 adalah minus 47,57%. Demikian pula di Kalimantan, ini kontribusinya adalah 7,92%, kemudian kesembuhannya 89,51%, dari tingkat fatality rate-nya adalah 3,04%, kemudian terkait dengan share nasional di Kalimantan ini adalah 11,31 dan penurunannya adalah minus 31,3%. Terkait dengan Sulawesi, kontribusinya terhadap nasional 5,35%, kasus kesembuhannya adalah 85,02%, tingkat fatality rate-nya adalah 2,41%, dan terkait dengan penurunan kasus aktif dari tanggal 9 sampai 23 Agustus adalah minus 31,3%. Kemudian kalau kita bicara Sulawesi, ini kasusnya 5,35%, recovery rate-nya 85%, kemudian kasus aktifnya 9,23 dan penurunannya minus 21,07. Maluku Papua, share-nya adalah minus 1,98, recovery rate-nya 79,16, kemudian kasus aktifnya adalah 15, share nasional kasus aktif adalah 5,24% dan fatality rate-nya adalah 1,55, sedangkan penurunannya adalah minus 18,86. Kita lihat bahwa secara keseluruhan BOR di wilayah Indonesia luar Jawa Bali, BOR-nya adalah 41,6%, dan tentu masih bisa diturunkan karena kasus konversinya adalah 26,7% dari target 40% konversi tempat tidur. Kemudian untuk luar Jawa Bali ada perkembangan terkait dengan level assessment yang sedikit membaik, dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, level 4 itu dari 11 provinsi turun menjadi 7 provinsi, kemudian level 3 dari 215 kabupaten kota menjadi 234 kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat level 4 secara level kabupaten, itu juga turun dari 132 kabupaten kota menjadi 104 kabupaten kota, sedangkan yang di level 2 dari 39 kabupaten kota juga menjadi 48 kabupaten kota. Nah, kemudian dalam periode 10 sampai 23 Agustus, tren konfirmasi harian menunjukkan kecenderungan turun, mobilitas yang di level 4 juga turun, walaupun mobilitasnya masih ada yang range-nya masih di bawah 10%, namun ada beberapa yang juga turun tajam, dan kita lihat bahwa situasinya mulai melandai, dan dari 45 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4, ini terdapat 11 kabupaten kota yang turun dari level 4 menjadi level 3 atau membaik, yaitu Bengkulu Utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sika, Siak, Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Sisa 34 kabupaten tetap berada di level assessment 4, sehingga tetap berada di level 4, dan ini nanti akan dituangkan di dalam instruksi Mendagri, bahwa perpanjangan akan dilakukan di luar Jawa Bali 24 Agustus sampai dengan 6 September, dan perpanjangan ini seluruhnya detailnya jumlah kabupaten kotanya akan ada dalam instruksi Mendagri. Kemudian dari segi kegiatan penyeimbangan gas dan rem, beberapa penyesuaian pengaturan di PPKM level 4 di luar Jawa Bali adalah sebagai berikut, di mana tempat kerja perkantoran 25% work from office dengan prokes ketat, dan bila menjadi klaster ditutup 5 hari. Tempat ibadah diperkenankan ibadah maksimum 25% dengan kapasitas 30 orang maksimum, jadi 25% atau maksimum 30 dengan prokes ketat.
restoran, kafe, makan di tempat 25% atau 2 orang per meja, operasionalnya sampai dengan jam 8. Kemudian terkait dengan mall sampai jam 20, maksimum 50% dengan prokes dan diatur dalam Pemda. Tempat taman atau wisata 25% dengan kapasitas dan prokes ketat. Fasilitas umum juga 25% dengan kapasitas ketat. Kegiatan seni budaya olahraga 25% dari kapasitas maksimum. Resepsi maksimum 30 orang dan ini diharapkan juga dibatasi terkait dengan hajatan. Industri orientasi ekspor beroperasi 100% beserta dengan sektor penunjangnya dengan prokes ketat, dan apabila menjadi klaster baru akan ditutup 5 hari. Dan catatannya bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini sebagai prasyarat untuk berkegiatan ataupun syarat masuk dalam berbagai kegiatan. Aturan lengkap tadi disampaikan akan dikeluarkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam bentuk instruksi dalam negeri. Upaya lanjutan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, testing diharapkan terus dapat ditingkatkan, dan testing ini mengikuti kepada perkembangan kasus, bukan untuk screening di berbasis lokasi, tetapi tracing yang berbasis pada instruksi Mendagri, minimal dilacak 10 kali daripada kasus. Kemudian penegakan prokes menggunakan masker, kemudian percepatan target vaksinasi di daerah, dan secara nasional dan di daerah ditargetkan agar di masing-masing wilayah dapat mencapai sesuai dengan kapasitas nasional. Di hilir menjaga BOR, terutama isolasi terpusat, dan di luar Jawa Bali, isolasi terpusat ini sudah tersedia sebanyak 40.983 tempat tidur, dengan bed occupancy rate sebesar 27% per 21 Agustus, dan disediakan kapal isoter, yaitu kapal isolasi terpusat dari Pelni, tersedia 3.596 tempat tidur yang tersebar di 6 wilayah Nusantara, yaitu di Medan ini sudah mulai dioperasikan, KM Bukit Raya 463 tempat tidur, di Lampung dalam proses KM Lawit 437 tempat tidur, di Makassar KM Sini sudah beroperasi 849 tempat tidur, kemudian di Bitung ini juga sudah mulai beroperasi 458 tempat tidur, Sorong KM Serimau 460 tempat tidur, dan di Jayapura KM Tidar 929 tempat tidur yang terus akan dipersiapkan sampai dengan PON. Nah, tentu dari segi program jaringan pengaman sosial dapat kami sampaikan program bantuan beras Bulog 10 kg per keluarga ini dari target 28,8 juta, tahap pertama sudah diselesaikan dan disalurkan kepada 20 juta keluarga. Tahap kedua 8,8 juta dalam proses penyaluran. Bantuan subsidi upah 1 juta per pekerja. Targetnya 8,8 juta di sektor non-kritikal di PPKM level 3 dan 4 yang disalurkan dalam 5 tahap. Dan tahap pertama 947.669 penerima sudah selesai. Tahap kedua 1,25 juta mulai disalurkan pada tanggal 19 Agustus kemarin. Banpres Usaha Mikro atau BPUM per tanggal 11 Agustus realisasinya 14,21 triliun terhadap 11,84 juta pelaku usaha mikro, dan ini sekitar 92,52% dari total anggaran sebesar 15,36 triliun. Kemudian kartu prakerja sudah dibuka gelombang ke-18 yang mendaftar sejumlah 3.181.661, yang eligible sebesar 2.038.300, dan yang diterima sebanyak 800.000 orang. Dan ini pendaftaran terakhir kemarin pada tanggal 19 Agustus dan tinggal menunggu penetapan. Jadi kalau kita lihat kartu prakerja ini dari batch pertama sampai 18 itu yang berminat pendaftarnya sudah 67,6 juta,
Dan di semester pertama 2021 ini penerimanya adalah 2.772.880 orang, dan semester kedua ini dimulai dengan batch 18 dan ditargetkan untuk 3,1 juta dan mendapatkan tambahan anggaran sebanyak 1,2 triliun. Demikian Pak Menko Marinvest, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Airlangga. Saya kira kita sudah dengarkan semua penjelasan dari Pak Airlangga. Semua juga membaik. Saya persilakan Menteri Kesehatan, Pak Budi, silakan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekon, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ratas tadi Bapak Presiden meminta kami untuk bisa mulai menyusun strategi hidup bersama pandemi. Bukan hanya strategi penanganan pandemi. Untuk itu nanti ada beberapa hal yang kami sampaikan yang merupakan arahan dari beliau. Sebelum sampai ke sana, kami akan update sedikit mengenai vaksinasi, karena ini juga diminta oleh beliau untuk diupdate ke media. Jadi per hari ini, Indonesia sudah menyuntikkan 90 juta dosis. Ya, kita menembus angka 90 juta, kita masuk di ranking nomor 9 dunia untuk jumlah penyuntikan. Dari sisi orang yang disuntik, rakyat yang disuntik, per hari ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 58 juta orang suntik pertama, dan itu merupakan ranking ke-6 di dunia. Bulan ini kita akan datang 62,6 juta dosis. Kalau dibandingkan Januari sampai Juli 90 juta dosis, bulan Agustus saja kita akan kedatangan 62,6 juta dosis, dan di bulan Agustus ini kita sudah kedatangan 1,56 juta dosis Pfizer yang kita beli langsung dari Pfizer, dan di akhir bulan kita akan juga kedatangan 4,6 juta dosis Pfizer yang merupakan hasil kerjasama multilateral vaksin gratis dari COVAX. Ya, jadi akan ada jenis vaksin baru yaitu Pfizer yang akan datang di bulan ini. Nah, arahan Bapak Presiden adalah pertama, agar segera disuntikan, jadi jangan ditahan sebagai stok vaksin, segera disuntikan, dikirimkan ke provinsi, provinsi juga diminta segera mengirimkan ke kabupaten kota, dan kami sudah menaruh website yang bisa diakses oleh rekan-rekan wartawan. Websitenya adalah vaksin.kemkes.go.id. Di situ ada menu di mana rekan-rekan media bisa melihat semua stok vaksin di seluruh kabupaten kota dan juga laju penyuntikannya, sehingga berapa hari kira-kira stok vaksin itu bisa dipakai. Ya, jadi stok vaksin sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebisa mungkin segera dipakai, itu bisa dikontrol juga secara publik, ada di websitenya vaksin.kemkes.go.id. Dengan adanya beberapa macam vaksin ini, kami himbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama, yaitu membangun antibodi tubuh kita. Dan juga sangat penting agar masyarakat membantu pemerintah menjaga bahwa vaksin ini gratis. Semua rakyat disuntiknya gratis, tidak ada yang bayar. Kalau ada yang meminta pembayaran, silakan hubungi pengaduan Kemkes di nomor telepon 1500567 atau di emailnya pengaduan.itjen atau itjen@kemkes.go.id. Jadi kami sampaikan lagi bahwa vaksin ini gratis. Kami mohon masyarakat juga turut menjaga agar tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan, dan bisa menyampaikan pengaduan ke nomor telepon 021-150-0567 atau email ke pengaduan.itjen atau itjen@kemkes.go.id. Nah,
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk hidup bersama pandemi, ada beberapa arahan Bapak Presiden yang perlu segera kami tindak lanjuti. Yang pertama, yang paling penting, agar kita bisa menyeimbangkan antara hidup yang sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi, yang paling penting adalah protokol kesehatannya harus diimplementasikan dengan disiplin. Ya. Arahan Bapak Presiden, kita harus waspada dan protokol kesehatan di masing-masing kota dibuka secara bertahap. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa asosiasi, beberapa perkumpulan untuk mulai menyusun protokol kesehatan berbasis teknologi informasi. Ada aplikasi Peduli Lindungi yang akan kita pakai secara nasional untuk membantu menjaga implementasi dari protokol kesehatan ini berbasis teknologi informasi. Jadi protokol kesehatan di sektor perdagangan, baik itu modern maupun tradisional, protokol kesehatan di sektor transportasi, darat, laut, udara, protokol kesehatan di sektor kerja, baik itu industri maupun juga perkantoran, protokol kesehatan di sektor pariwisata, baik itu pertandingan sepak bola atau konser musik atau juga kuliner, restoran, juga protokol kesehatan di bidang pendidikan, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, maupun juga protokol kesehatan yang paling penting di acara atau hari keagamaan, ritual-ritual keagamaan yang tiap minggu atau hari raya besar. Nanti itu akan disusun protokol kesehatannya atas arahan Bapak Presiden berbasis teknologi informasi, berpusat pada aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kita bisa membangun hidup bersama epidemi, ya, dengan menyeimbangkan antara sisi kesehatan dengan sisi aktivitas ekonominya. Hal kedua yang terkait dengan hidup bersama pandemi selain protokol kesehatan adalah testing dan tracing. Ini penting sekali untuk kita perkuat. Arahan Bapak Presiden, nanti testing dan tracing ini harus sangat terarah, tidak massal, benar-benar yang butuh, atau istilahnya para ahli kesehatan adalah testing epidemiologi, bukan testing untuk screening, yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala. Bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu. Ini juga nanti akan kita bangun, kita perkuat, karena sama seperti protokol kesehatan, testing dan tracing yang kuat sangat diperlukan untuk kita hidup bersama epidemi ini. Ya, kalau nanti sudah berubah yang tadinya melawan pandemi, mengatasi pandemi menjadi hidup bersama epidemi. Strategi yang ketiga, selain protokol kesehatan, testing dan tracing adalah strategi perawatan atau terapeutik. Bapak Presiden memberikan arahan secara spesifik bahwa nantinya harus ada perawatan untuk layanan primer, isolasi-isolasi dengan pengobatan-pengobatan dasar. Sehingga rumah sakit hanya diisi dengan kasus-kasus kritis dan berat. Bapak Presiden menugaskan Kementerian Kesehatan, khususnya Wakil Menteri Kesehatan, untuk melakukan kajian bagaimana kita bisa memfokuskan perawatan yang kritis berat di rumah sakit dan juga mengurangi tingkat kematian kita yang relatif masih tinggi sekarang. Dengan mendorong layanan primernya kita, baik itu puskesmas atau klinik, untuk merawat orang-orang yang hanya perlu isolasi atau pengobatan di tahap dasar. Dengan demikian, teman-teman, diharapkan bahwa ke depannya kita tidak hanya bicara mengenai strategi penanganan pandemi atau strategi mengatasi pandemi, tapi strategi untuk hidup bersama epidemi seperti arahan Bapak Presiden. Dan itu akan dilakukan di bidang protokol kesehatan, akan dilakukan di bidang testing dan tracing, dan akan dilakukan juga di bidang perawatan atau therapeutics. Mungkin demikian dari kami, Bapak Menko dan juga rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Menteri Budi dan semua rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan ini.
Semua tadi data-data sudah kami sampaikan, semua angka membaik dan sekarang kita tadi seperti perintah Presiden sudah mulai mendesain bagaimana kita hidup dengan COVID-19 ini. Dan saya kira Menteri Kesehatan punya portfolio yang sedang menyiapkannya. Kita walaupun ini semua membaik, sekali lagi saya ingin sampaikan, kita semua harus super hati-hati menghadapi ini. Karena belum ada satu negara pun di dunia saya kira yang boleh mengklaim bahwa mereka sudah mampu mengatasi ini. Dan kita pun pada posisi yang sama. Dan apa yang kita lakukan sekarang, kalau kita sama-sama kerja, bahu-membahu, saya kira akan bisa kita kurangi dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko. Pamit Pak Menko. Besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.